Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insyaallah Masjid Al-Amin. Kemarin mengisi di sana. Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, membahas hadis-hadis Nabawi yang dicantumkan di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari, dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sampai di bab 67. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 66 yang berjudul tidak mengganggu tetangga. Ada 2 hadis di dalamnya, 3 hadis ya. Kemudian malam hari ini bab 67 ya, Imam Al-Bukhari di bab ini mencantumkan 2 hadis. Judul bab 67 yaitu bab la tahqirunna jaratun bi jaratiha walau firsina syatin. Bab tidak atau jangan meremehkan ya jaratun, tetangga perempuan ya, kepada tetangga perempuannya, walau firsina syatin, ya meskipun dengan memberikan kikil kambing, hanya berupa kikil kambing. Jadi Imam Bukhari di dalam bab ini secara tidak langsung beliau ingin menyampaikan bahwa hadis ini bisa menjadi motivasi untuk mereka orang-orang yang secara ekonomi tidak tinggi, ekonominya rendah, maka jangan pesimis, jangan pesimis bahwa seberapapun pemberian mereka kepada tetangganya, maka ini tidak boleh diremehkan, meskipun hanya berupa kikil kambing. Walaupun di masyarakat kita kikil kambing itu makanan yang enak, mahal. Baik. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-122. Ismail bin Abi Uwais mengabarkan kepada kami, dia berkata, Malik bin Anas mengabarkan kepadaku dari Zaid bin Aslam an Amr bin Mu'ad al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Mu'ad al-Ashhali dari jaddahnya,
dari neneknya. Ya, di dalam hadis ini tidak disebutkan neneknya. Ya. Nama nenek Amr adalah Hawa bintu Yazid bin Sakan. Ya, Hawa bintu Yazid bin Sakan. Anha qalat, bahwasanya neneknya Amr tadi mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, pernah memberikan nasihat kepadaku. Dengan nasihat apa? Ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan yang beriman, la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha. Janganlah kalian meremehkan perempuan di antara kalian yang meremehkan lijaratiha, tetangganya. Walau qura'u syatin muharraq, meskipun dengan memberikan syatin muharraq, ya. Syah itu kambing, kambing, muharraq itu yang dibakar. Qura, ya, itu adalah bagian bawah lutut, ya, betis sampai kaki. Apa itu bahasanya, Pak? Tunjang. Makanan mahal ya gitu. Makanan mahal. Ya, janganlah kalian perempuan-perempuan yang beriman ya, meremehkan tetangganya, meskipun tetangganya hanya memberikan tunjang yang dibakar. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya nisa al-mu'minat, kita bahas kalimat per kalimat, wahai perempuan-perempuan yang beriman. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya ini beliau mengkhususkan ya panggilan untuk perempuan, untuk wanita. Ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan yang beriman. Ada dua alasan setidaknya. Yang pertama, karena memang persoalan wanita ya itu adalah masalah dapur. Ya, masalah dapur, sehingga yang masak di rumah, ya, yang nyiapin makanan, ya, itu adalah wanita. Ini sudah menjadi sunatullah, ya, sudah menjadi sunatullah. Mereka lah para wanita yang lebih ditekankan untuk berada di dapur, masak, ya, cuci piring, cuci baju dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwasanya Islam itu tidak mendiskriminasikan wanita. Ya, mereka punya hak, mereka punya jabatan ya, di dalam rumah. Ya, nggak selamanya wanita itu disetir segala macam, enggak. Mereka punya jabatan, ya, dapur jabatan mereka yang tukang masak. Peran wanita sangat tinggi di dalam rumah. Ya, di antaranya adalah memasak. Nah, kenapa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkhususkan panggilan di dalam hadis ini dengan wanita? Ya, karena mereka yang memasak, sehingga mereka yang terkadang atau semestinya memberikan makanan tersebut kepada tetangganya. Ya, makanya di dalam babnya tadi ya, disebutkan jarotun. Ya, jarotun itu tetangga perempuan. Ya, jarotiyah kepada tetangga perempuannya. Janganlah kalian tetangga perempuan ya meremehkan kepada tetangga perempuannya. Artinya yang semestinya memasak, ya, kemudian memberikan ya kepada tetangganya itu adalah seorang wanita. Meskipun suami atau laki-laki itu ya, tidak bermasalah ya, ketika dia bisa masak ya, atau bahkan ngajari istrinya masak. Ya, bukan hal yang aib ya, ngajari istrinya masak. Ini yang pertama. Karena persoalan masak adalah urusan wanita. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengkhususkan panggilan untuk wanita, ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan yang beriman. Di sini ada seruan yang sangat penting. Ya, la tahqirunna, jangan kalian meremehkan, wahai para
perempuan. Ini isyarat jemaah yang dimuliakan oleh Allah bahwa terkadang yang menilai atau yang menganggap remeh ya, pemberian tetangga, pemberian orang lain itu adalah wanita. Ya, ini isyaratnya bahwa yang terkadang ya menganggap remeh pemberian tetangganya itu adalah perempuan. Sehingga di dalam hadis ini dikatakan ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan yang beriman. Bukan berarti laki-laki juga enggak. Ya, terkadang juga laki-laki apa? Yang meremehkan. Tapi ini bukan berarti hal yang diperbolehkan. Ya, laki-laki juga enggak boleh meremehkan pemberian tetangganya. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, ya janganlah kalian meremehkan ya pemberian tetangganya. Ini menandakan bahwa kewajiban saling memberi ya secara umum itu untuk siapa saja. Untuk orang kaya, untuk orang miskin, ya, untuk orang yang berada, untuk orang yang tidak berada, untuk orang yang punya pekerjaan ataupun tidak punya pekerjaan, siapa saja mereka berhak untuk memberikan. Dan kita misal sebagai orang yang katakanlah nggak punya, ya, maka kita nggak boleh pesimis. Saya punyanya cuma sepotong roti. Nggak usah pesimis. Islam mengajarkan apapun yang kita punya itu kita bisa berikan kepada tetangga kita. Kita juga sebagai orang yang misal nggak punya, maka kita nggak boleh menganggap remeh pemberian kita. Apalagi yang menerimanya. Jauh lagi tidak boleh meremehkannya. Walau qura'u syayatin muharram, ya meskipun pemberian tetangga tadi ya hanya berupa tunjang yang dibakar. Nah, ini berarti setelah tadi zaman Rasul ya bahwa tunjang itu makanan yang bisa dianggap ya nggak layak diberikan, ya tunjang nggak layak diberikan. Jadi orang-orang Arab itu ya seharusnya ngasih itu ya sepotong paha, gitu kan, paha atas sampai kaki seharusnya. Makanya di sini menggunakan kalimat walau, meskipun hanya tunjang yang dibakar. Ya karena memang orang Arab beda, porsi makannya dengan kita beda. Kayak kalau hanya sebatas tunjang itu ya seolah-olah ini makanan yang jarang sekali orang ngasih. Tunjang itu sangat jarang sekali. Ya, tapi la tahqirona, jangan meremehkan meskipun yang diberikan dari tetangga kita adalah tunjang. Kalau kita makan di sana itu kan biasanya pesan ayam 1 ekor buat 3 atau 4 orang gitu ya. Tapi kalau orang Arab 1 ekor ya 1 orang. Habis ya. Karena porsi mereka masih gitu. Sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi bawaan ada. Bahwa porsi makan mereka memang beda dengan kita orang Indonesia. Perhatikan jemaahnya dimuliakan oleh Allah. Di sini disebutkan kalimat atau lafal muharram. Ya, muharram itu dibakar. Tapi di dalam lafal ini rohnya bertasdid. Ya, muharramun. Ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tunjang yang dibakar tadi itu bukan hanya dibakar sekali. Artinya tunjang yang sudah diangetin. Ya, bukan hanya fresh yang baru dikasih, tapi enggak. Ya, tapi tunjang yang sudah diangetin, dipanasi berkali-kali. Ya, makanya enggak perlu kita remehkan. Kita juga sebagai manusia, ya, makhluk yang bersosialisasi, ya, meskipun masakan yang kita punya sudah kita panasin berkali-kali gitu, misal bubur, kacang hijau. Ya, itu kan sering sekali kita
berkali-kali manasinya, nggak masalah. Yang kita berikan kepada tetangga kita. Apapun pemberian tetangga kita ya kepada kita, maka kita nggak boleh meremehkannya. Ya. Kenapa? Bisa jadi ya hal yang kita terima tadi, yang kita mungkin anggap remeh sedikit tadi, ya maka bisa jadi itulah pertama yang dia punya. Maka kalau kita nolak, bisa sakit hati dia. Jadi ini hal yang dilarang di dalam syariat. Yang menyakiti hati tetangga. Yang kedua, bisa jadi ya hal yang sedikit yang diberikan dari tetangga kita tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita nggak boleh meremehkan sekecil apapun kebaikan. Yang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin." Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghina, ya, meremehkan ya, suatu kaum. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi kaum yang diremehkan tadi itu mereka lebih baik daripada kalian. Wala nisa'un min nisa'in. Begitu juga wanita, tidak boleh kalian meremehkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi wanita-wanita yang kalian remehkan itu lebih baik daripada kalian. Ya, maka di dalam ayat ini ada perbedaan di antara para ulama. Makna kaum yaitu bisa laki-laki dan perempuan. Ya, kenapa? Karena di kalimat berikutnya tersebut nisa perempuan. Ya, tapi ya di dalam ayat ini ketika disebutkan kaum ya laki-laki, ini pendapat yang kedua, kemudian nisa perempuan ya, ini menandakan bahwasanya perempuan-perempuan itu ya terkadang mereka menilai rendah orang lain, sehingga dikatakan la ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Enggak boleh meremehkan. Ya, justru harus sebaliknya. Ya, kita berterima kasih ya, terhadap pemberian tetangga kita. Ya, karena sabda Nabi SAW, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ya Allah tidak berterima kasih kepadanya. Ya, sehingga pemberian-pemberian tetangga kita seremeh apapun, ya sekecil apapun, kita dilarang untuk meremehkannya. Baik, kita baca hadis yang kedua. An Abi Hurairah, ya, an Abi Hurairah, ya radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat, ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fil sinasya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimat, ya nisa'al muslimat. Wahai perempuan-perempuan yang perempuan Islam, wahai perempuan Islam. Nabi menyebutnya sebanyak 2 kali. Ya nisa'al muslimat, ya nisa'al muslimat. Kalau di hadis berikutnya itu Nabi menggunakan lafal mukminat. Ya, sekarang Nabi menggunakan lafal muslimat. Apa perbedaan mukmin dan muslim? Ya, jadi mukmin beriman, muslim ya, Islam. Ya, jadi ketika lafal mukmin dan muslim disebutkan secara terpisah, ya, misal di hadis yang awal tadi ya nisa'al mu'minat, mukminat saja, maka artinya adalah ini perempuan yang beriman ya, dan beragama Islam. Begitu juga kalimat muslimat, kalimat muslim misal
yang disebutkan secara sendiri, maka artinya adalah perempuan muslim dan beriman. Ya, jadi sudah mencakup dua definisi. Ya. Tapi ketika kalimat muslim ya, dan mukmin digabung dalam satu konteks, ya, maka mukmin ya orang yang beriman, muslim ya orang Islam. Ya, karena mukmin itu kedudukannya atau derajatnya jauh lebih tinggi daripada orang Islam. Sama di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna. Ya. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui ya, mereka mengatakan kami beriman. Ya. Wa illam tu'minu. Ya. Kullan tu'minu. Katakanlah Muhammad ya, bahwasanya kalian itu tidak beriman. Ya, kalian itu tidak beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah ya kami itu Islam. Ya, jadi kalimat mukmin dan muslim di dalam ayat ini digabungkan jadi satu. Ya, maka maknanya berbeda. Mukmin ya orang beriman, yang muslim dan adalah orang muslim. Ya, jadi kaidahnya idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jika berkumpul ya dua lafaz mukmin dan muslim, maka maknanya berbeda. Wa idza iftaraqa, jika berpisah disebutkan hanya satu saja, muslim saja atau mukmin saja, ijtama'a, maka maknanya sama. Nah, hadis ini dikatakan ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan yang berislam, wahai perempuan-perempuan yang Islam ya, ataupun beriman. La tahqirunna jaratun li jaratiha, janganlah ya tetangga meremehkan tetangganya, walau firsina syatin, meskipun tetangga tersebut hanya memberikan firsin. Ya, firsin itu ada dua makna. Yang pertama kulit, ya. Yang kedua tulang yang hanya ada sedikit dagingnya. Ya. Jadi mana pertama berarti bisa kikil gitu kan, ya, atau daging yang sudah tulang yang ada dagingnya sedikit. Ya, buat sop berarti ya. Ya, buat sop. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ukuran pemberian ya, itu bukan pada besar atau kecil. Ya, ukuran pemberian itu bukan berdasarkan mahal atau murah. Ya, tapi apa? Ikhlas. Rasa peduli. Ya, ikhlas, rasa peduli kepada tetangganya. Maka sedikit apapun yang pemberian tetangga kepada kita nggak boleh meremehkan, apalagi sampai menolaknya. Ya, dibuang, nggak boleh. Ya. Ini bisa membuat hubungan kita dengan tetangga bisa retak, ya, bisa hancur. Ya, kalau misal nggak suka dengan pemberian tetangga kita, ya sudah kita ambil, ya nanti kita kasih kepada orang yang suka. Ya, pokoknya gimana caranya diterima. Ya kalau nggak suka, ya jangan sampai tetangga kita tuh melihat kalau kita nggak suka. Kalau misal parah-parahnya, ya tetangga kanan kiri juga nggak suka, nggak ada saudara yang suka. Kalau mau dibuang pun, ya itu jangan sampai ketahuan orang yang ngasih. Jangan sampai ketahuan tetangga kita. Ya, bisa sakit hatinya luar biasa ini. Bisa menjadikan hubungan retak. Nah, sekali lagi di dalam hadis ini Rasul juga menggunakan lafal lau
ya meskipun ya, maka sekali lagi dalam konteks ya orang-orang Arab ya, maka kikil atau daging tulang yang berisikan daging sedikit tadi itu terkadang memang sesuatu yang sangat jarang sekali ya, dikasih ke orang lain ya, sangat jarang sekali, sehingga hal ini dikembalikan kepada Allah ya, dikembalikan kepada adat yang masing-masing setiap negara ya. Kalau kita misal apa yang paling sepele ya mungkin orang tuh nggak ngasih gitu, atau kita nggak mungkin ngasih kepada tetangga kita. Apa makanan apa? Nasi gitu ya? Nasi yang sudah matang gitu ya, satu mangkok gitu. Ada nggak orang yang ngasih gitu? Jarang sekali yang kita lihatnya. Enggak masalah. Kalau kita mungkin mampunya cuma ngasih nasi satu mangkok, ya kita kasih. Ya. Makanan yang kita tadi hangatkan berkali-kali, ya sudah kita kasih, tidak masalah. Atau mungkin satu potong buah apel, kita kasih, tidak masalah. Atau mungkin permen gitu ya, yang ramai banget ya, permen, tidak masalah. Ya tidak masalah. Jadi kita punya optimis, ya kita punya optimis, ya. Maaf, semiskin apapun kita masih punya peluang untuk berbagi. Ya, masih punya peluang untuk berbagi. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita baca kandungan hadisnya. Yang pertama, anjuran agar memberi hadiah ya, dan sedekah meskipun hanya sedikit dan kecil. Ya, anjuran agar memberi hadiah. Perhatikan kalimatnya hadiah, bukan memberi foto. Ya, habis masak enak gitu kan, difoto, ya dikirim ke grup. Ibu, alhamdulillah saya tadi habis masak dendeng gitu kan, rasanya enak banget. Udah titik sampai situ doang. Ya, nggak ada kalimat tambahan atau misal yang mau silakan japri nanti saya kirim. Ini kan ini dikirim cuma fotonya doang. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena bisa jadi ketika kita ngirim foto ke grup tadi, ada orang yang nggak mampu untuk masak seperti itu. Ya, nggak bisa makan dendeng. Mungkin kita nggak tahu ekonomi orang lain, maka kita harus menjaga betul perasaan orang lain. Atau kan janganlah di grup, status saja. Maka ini perlu dihindari. Ya, jangan sampai kita sering-sering memamerkan apa yang kita punya di medsos, di media sosial. Tidak perlu, kecuali yang memang ada alasan di sana. Ya, misal tadi masak dendeng, yang ingin berbagi resep. Ini loh resepnya seperti ini, dagingnya digiringkan dulu, bumbunya seperti ini, nggak masalah. Tapi kalau hanya sekedar status, ya ini dihindari, harus dihindari. Ya, habis jalan-jalan ke villa gitu kan sama suaminya, foto dikirim ke grup, nggak perlu diposting ke status Instagram. Bisa jadi ada saudara kita yang nggak pernah sama sekali merasakan puncak, merasakan villa. Maka kita harus menghindari betul ya hal-hal yang seperti itu yang bisa menyakiti hati tetangga kita. Jadi jangan foto doang yang dikirimkan, ya, tapi juga makanannya. Bahkan di hadis yang berikutnya kan dijelaskan, ketika tetangga kita mencium aroma masakan kita, maka kita harus memberikannya. Bayangin. Aroma saja ini kita harus ngasih, apalagi apa? Foto. Maka harus lebih lagi. Aroma saja yang kita harus ngasih, apalagi foto. Terlebih lagi di video, harus lagi. Ya, berarti wajibnya double. Wajibnya double.
Dan sedekah, ya, anjuran agar memberi hadiah dan sedekah. Ya, meskipun hanya sedikit. Jadi perlu kita ketahui bersama jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah, hadiah, ya, ini adalah ibadah yang bisa membersihkan kotoran, ya, bisa membersihkan penyakit, ya, bisa membersihkan kemiskinan, ya. Jadi pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu membersihkan. Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah kepada Zaid bin Arqam, yaitu apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah jiwa ini ketakwaan, ya, dan bersihkanlah jiwa ini. Apa maksud memberi ketakwaan untuk jiwa ini? Ketakwaan untuk menjauhi perkara-perkara yang terlarang, dan membersihkan untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintahnya. Sehingga, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pada hakikatnya membersihkan. Ya, sholat itu membersihkan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, puasa membersihkan apa? Ya, penyakit mungkin, ya. Ya, zakat membersihkan harta kita dan seterusnya. Ya, maka hadiah dan sedekah ini, ya, pada hakikatnya membersihkan. Ya, meskipun hanya sedikit dan kecil. Ya, pemberian yang sedikit dan kecil tadi, ya, kita nggak boleh meremehkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian itu meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun ketika berjumpa dengan saudaramu itu dengan muka yang apa? Ceria. Dengan muka yang sumringah, tersenyum. Remeh Pak, ya? Ya, ketemu saudaranya senyum, sangat remeh, tapi kita nggak boleh meremehkannya. Misal di dalam hadis Nabi SAW, orang bisa masuk surga gara-gara nyingkirin gangguan di jalan. Ada paku di jalan, dia pinggirin. Ada beling di jalan, dia pinggirin. Apa balasannya, Pak? Surga. Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati qata'aha an dhuhri tariq kanat tu'dil muslimin. Aku melihat seorang laki-laki di surga sedang menikmati gitu kan di dalam surga. Apa penyebab dia masuk dalam surga? Qata'aha an dhuhri tariq kanat tu'dil muslimin. Dia dulu pernah menyingkirkan dahan gitu kan, atau batang pohon yang berada di tengah jalan, yang hal tersebut mengganggu jalan lalu lintasnya kaum muslimin. Allah masukkan ke dalam surga. Jadi, ya, perlu kita ketahui bentuk terima kasihnya Allah kepada kita itu dengan ampunan. Jadi Allah ini kalau mau berterima kasih kepada kita, Allah kan Maha Syakur. Maha Syakur artinya apa? Maha berterima kasih. Di antara bentuk terima kasihnya Allah kepada hamba-Nya itu berupa ampunan. Sesuatu yang kita damba-dambakan, sesuatu yang kita butuhkan. Pintu neraka nggak akan tertutup rapat kecuali dengan ampunan. Pintu surga nggak akan terbuka lebar untuk kita kecuali dengan ampunan. Maka di dalam kisah seorang wanita berzina, ya, bisa diampuni oleh Allah karena apa? Ngasih minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Ya, apa kata Rasulullah? Fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Maka Allah berterima kasih kepada wanita tadi, ya, wa ghafara laha,
dan Allah memberikan ampun untuknya. Jadi sekali lagi, bentuk terima kasihnya Allah kepada kita itu adalah berupa ampunan. Maka di dalam Al-Quran sering kita lihat Allah itu menggandengkan ampunan dengan syukur. Ya, namanya Ghafur dengan syakur. Contoh, innallaha ghafurun syakur. Apa makna penggabungan dua nama ini? Ghafur maha pengampun, syakur maha berterima kasih. Ya, maknanya adalah bentuk terima kasih Allah kepada hambanya. Ya, syakur yaitu adalah ampunan. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali kita meremehkan pemberian tetangga kita, ya, ataupun kita juga nggak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Kandungan hadis yang kedua, ya, larangan bersikap bakhil dan kikir, ya, nggak boleh pelit, ya, kepada tetangganya, ya, apa yang kita punya, ya, semaksimal mungkin, ya, kita berbagi kepada tetangga kita, ya, karena harta yang kita punya ini, ya, sejatinya sebagiannya adalah milik orang lain. Yang ketiga, disunahkan saling menjalin hubungan di antara kaum muslimin, ya, khususnya antar tetangga, ya. Dan di antara, ya, cara menjalin hubungan dengan tetangga yaitu dengan memberi. Ya, ini bisa mempererat hubungan bertetangga, terutama dengan kaum muslimin. Nah, ini bab yang ke-67, ya, larangan untuk meremehkan pemberian tetangga sekecil apapun itu. Di bab yang berikutnya, Imam Al-Bukhari, ya, bab 68, ya, beliau memberikan judul Babul Shikayatil Jar. Ya, bab shikayah. Shikayah itu aduan, ya, keluhan, ya, keluhan tetangga. Ya, bab tentang keluhan tetangga atau mengeluhkan tetangga. Ya, hadis yang ke-124. Berarti ada tetangga yang menyakitinya, ya, kemudian dia mengeluh. Maka bagaimana solusinya? Apakah kita membalas menyakitinya, ya, atau bersabar, atau seperti apa? Apa sikap yang harus kita lakukan? Hadis yang 124. Boleh siapa? Masa dulu, Pak. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi, karena di bab ini ada 4 hadis. Kita cicil, kebanyakan di pekan atau di pertemuan berikutnya. Hadis tentang keluhan tetangga. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah mengatakan, seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, innali jarun yu'dini. Ya, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menyakitiku. Ya, punya tetangga yang menyakitiku. Ya, menyakiti ya berbagai macam, bisa nyetel musik keras-keras, gitu kan, nyetel murotal keras-keras, ya, gibahin, ya, kunjing, ya, mencemari nama baik, ya, dan seterusnya. Ya, aku mempunyai tetangga yang menyakiti. Faqala, maka Nabi mengatakan, memberikan saran, ya, intaliq fa akhlis mata'aka ila Allah. Pulanglah kamu, ya, dan keluarkan barang-barangmu yang berada di dalam rumah ke jalan. Kulkasnya suruh ngeluarin, ya, TV-nya suruh ngeluarin, simpan di jalan. Lemarinya, kasurnya, ranjangnya, semuanya suruh ngeluarin. Fantolaqa fa akhraja mata'ahu. Maka laki-laki tadi pulang ke rumahnya dan dia mengeluarkan barang yang berada di dalam rumah. Isi rumahnya dikeluarkan semua. Maka apa yang terjadi? Fajtama'an nasu 'alaihi. Maka
orang-orang ya tetangga kumpul semuanya. Ya. Faqalu ma sya'nuka. Ya. Maka manusia mengatakan, orang-orang yang berkumpul tadi, kenapa antum ini? Ya, kenapa semua barang-barang dikeluarkan? Ada apa? Mau pindahkah? Ya, atau diusir istri gitu misalnya? Atau seperti apa? Kenapa semua barang dikeluarkan? Qala, laki-laki tadi menjawab, li jarum ini. Aku punya tetangga yang dia suka menyakitiku. Ya, fadzakartu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengadu kepada Nabi, ya, mengeluhkan kepada Nabi, ya, tentang tetangga yang menyakiti tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan, in taliq fa akhrij mata'aka ila tariq. Keluarkanlah, kembalilah ke rumah dan keluarkanlah barang-barangmu ke jalan. Faj'alu yaquluna. Maka orang-orang yang berkumpul tadi mengatakan, ya, berdoa, Allahumma la'anhu. Ya Allah, laknatnya dia, ya. Laknatlah dia. Ya. Jadi tetangga yang mengganggu tadi, ya, itu dilaknat. Allahumma akhzihi. Ya Allah, ya, setelah dilaknat tadi, kemudian orang-orang yang berkumpul tadi berdoa, ya, dengan doa apa? Ya Allah akhzihi. Ya Allah, hinalah dia. Ya, dilaknat, kemudian dihina. Fabalaghahu, ya, maka berita tersebut sampai kepada tetangga yang mengganggu tadi, ya, bahwasanya orang-orang melaknat dia. Fa'adahu, maka tetangga yang mengganggu tadi mendatangi laki-laki tadi. Faqala, sembari mengatakan, irji' ila manzilika. Ya, kembali ke rumahmu, ayo masuk lagi. Ya, fa wallahi la udhika. Demi Allah, saya tidak akan lagi mengganggu kamu. Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang tetangga yang mengganggu tetangganya. Ya. Kemudian dia kebingungan apa yang harus dilakukan. Ya, maka Rasul memberikan solusi untuk mengeluarkan semua barang sehingga orang-orang satu komplek itu tahu, ya, bahwasanya dia punya tetangga yang menyakiti, tetangga yang rese, ya, sehingga orang-orang tahu dan mendoakan tetangga yang berbuat jahat tadi dengan doa, ya Allah laknatlah dia, ya Allah hinakanlah dia. Ya, tapi tetangga yang menyakiti tadi sadar bahwasanya itu merupakan perbuatan yang tercela, ya, perbuatan yang bisa dilaknat oleh Allah, perbuatan yang bisa dihinakan oleh Allah, sehingga dia bertobat dan, ya, memerintahkan laki-laki yang dia ganggu tadi untuk kembali ke rumahnya, dan dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan tidak akan menyakiti tetangganya lagi. Berapa menit? Lagi ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ada riba yang diperbolehkan. Ya, ada riba yang diperbolehkan. Ya, hukum asal riba adalah haram. Ya, tapi ada kondisi-kondisi, ya, riba itu diperbolehkan. Ya, di antaranya dalam rangka konsultasi, ya, dalam rangka mencari hukum, cari solusi, itu boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Ya Allah, ya Rasul, ini fulan, ya, itu mengganggu saya. Gimana solusinya? Kejadian juga, ya, kepada sahabiah yang bernama Hindun binti Utbah, yang seorang sahabiah yang suaminya itu tidak memberikan nafkah, padahal suaminya orang yang punya. Maka dia mengadu kepada Rasul, wahai Rasul, ini bapaknya anak-anak, yang suami saya itu enggak ngasih nafkah. Maka apa solusinya? Kita enggak punya uang buat makan, buat beli beras, ya, misalnya buat beli voucher listrik, gitu kan, misal. Apa yang harus kita lakukan? Khudh ma yakfiki wa waladiki.
maka ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu. Maka boleh. Riba itu di sebagian keadaan untuk konsultasi, untuk mencari hukum itu diperbolehkan. Tapi sebaiknya tidak menyebut nama. Misal datang ke Ustaz ini suami saya, namanya Fulan bin Fulan, dia aslinya rumahnya sini, dia punya orang tua namanya Fulan dan Fulan, semua disebut. Ini tidak perlu. Sebaiknya ketika konsultasi atau bertanya, itu dihindari penyebutan nama. Baik. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak semestinya kita juga membalas dengan kejahatan. Ada cara-cara yang lebih efektif untuk membalas kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi. Cukup ngeluarin barang-barangnya yang berada di rumah, taruh di jalan. Maka ini cara yang efektif yang bisa dilakukan. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada. Sehingga sekali lagi kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Ini hadis di bab 68 tentang keluhan tetangga. Ada 4 hadis yang insya Allah sisanya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik yang selalu. Aku mohon ada wassalamualaikum kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.